Ya, ini ketika kita melihat teladan kita adalah Sayyidah Fatimah Zahra, teladan kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib dalam membangun rumah tangga yang sederhana. Lalu kemudian kita berhadapan dengan pasangan yang tidak seperti itu. Apakah kemudian ketika pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita hayalkan, sehingga sering terjadi bentrok, sering terjadi cekcok, apakah kita bisa bercerai gitu? Jawaban saya begini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk menikah atau menikahkan orang yang belum menikah. Rasulullah dengan hadis-hadisnya dan para imam maksumin dengan riwayat-riwayat hadis mereka mendorong kita untuk melakukan pernikahan, supaya jangan sampai ada orang yang bujangan atau orang perempuan yang gadis atau janda, laki-laki yang duda, jangan sampai ada, cepat-cepat menikah. Karena orang kalau tidak menikah itu akan ada madarat dan mafsadah yang lebih besar, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat secara umum. Karena itulah dibuka pintu nikah semudah-mudahnya. Dalam mazhab Ahlul Bait, pintu nikah itu dibuka semudah-mudahnya. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah menikah dengan mahar yang tidak ada ketentuannya, mau sedikit mau banyak terserah. Yang kedua, nggak usah pakai saksi, nggak apa-apa kalau emang tidak bisa mendatangkan saksi. Bukan syarat sah. Walaupun saksi itu penting supaya jangan sampai ada fitnah, penting. Tapi bukan syarat sahnya pernikahan. Kemudian apa, pernikahan dengan ijab dan qabul yang tadi dikatakan harus pakai bahasa Arab. Nggak bisa belajar juga, wakilkan. Nggak bisa diwakilkan, pakai bahasa apa yang bisa mewakili kata zawajtu dan ankahtu. Dimudahkan. Sebaliknya, ada larangan bercerai. Rasul mengatakan perceraian itu bisa menggoyang aras ilahi. Perceraian itu adalah halal yang paling dibenci. Ketika kita dilarang untuk dan dicegah jangan sampai kita masuk ke dalam perceraian, di sini artinya apa? Pintu perceraian itu berusaha untuk ditutup serapat-rapatnya, hanya disisakan celah kecil. Saya kasih contoh misalnya begini. Orang mau bercerai itu di dalam mazhab Ahlul Bait sulit. Karena apa? Orang yang mau dicerai, perempuan yang mau dicerai itu harus dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan haid dicerai tidak sah. Harus dalam keadaan suci. Yang kedua, sucinya juga bukan sembarang suci. Suci yang belum digauli. Semenjak dia suci yang terakhir kali, dia belum digauli oleh suaminya, maka dia bisa diceraikan. Kalau dalam masa suci, misalnya tanggal 1 suci, tanggal 5 dia digauli oleh suaminya, maka sebelum dia haid dan suci lagi, dia tidak boleh diceraikan. Orang kalau sedang marah dengan istrinya, lalu kemudian ada permasalahan, mau marah, mau menceraikan, disuruh sabar dulu. Kamu belum bisa untuk menceraikan, sabar lagi, nunggu dia haidnya selesai baru bisa menceraikan. Berapa hari lewat, ngelihat terus setiap hari, kemarahan akan reda, hilang, nggak jadi cerai. Syarat berikutnya lagi apa? Syarat berikutnya kalau mau bercerai harus ada saksi. Saksinya saksi adil, nggak bisa sembarangan orang asal somot gitu, nggak bisa. Orang yang adil. Keempat, harus pakai kata-kata yang khusus. Dan itu pun setelah jatuh talak, tidak boleh istri dikeluarkan dari rumah tempat dia tinggal, walaupun itu rumah milik suaminya, sampai iddahnya selesai. Kalau ada yang mau keluar, suaminya suruh keluar. Nah terus suaminya ngeliat itu rumahku ditempati sama mantan dalam tanda kutip. Lama-lama berjalan waktu, dia merasa menyesal menceraikan, dia bisa rujuk, dibuka pintu rujuk. Jadi perceraian itu diusahakan jangan sampai terjadi. Nah, jika terjadi permasalahan seperti yang ditanyakan tadi, jangan langsung tiba-tiba lari kepada perceraian. Selesaikan, usahakan satu demi satu permasalahan diselesaikan. Tidak bisa selesai, diminimalisir. Ketika masalah itu menjadi minimal, maka penyelesaiannya bukan dengan marah yang maksimal, bukan dengan tindakan yang maksimal, tapi juga dengan pengobatan yang minimal, bukan maksimal lagi. Maksimal dalam arti cerai tadi. Nah, harus pandai-pandai bersikap dalam berumah tangga. Kalau tadi tidak salah dibaca menambah istri, kalau menambah istri bisa jadi masalahnya tambah ruwet. Jangan dilakukan karena yang satu dipertahankan. Ketika kita gagal untuk mempertahankan satu, kita mau menambah yang lain lagi. Ini kan logikanya
nggak benar. Kalau orang misalnya dia berhasil untuk membuat sebuah rumah tangga yang penuh dengan mawaddah warahmah, sakinah tadi dikatakan samara ya. Dia berhasil, kemudian dia menikah lagi. Saya tidak mengatakan iya atau tidak, artinya dia tidak ada problem. Nah kalau orang sudah ada problem terus dia mau menikah lagi, tambah ada problem yang akan semakin melilit dia dalam permasalahan. Saran saya, setiap kali ada permasalahan, cepat ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. Supaya kalau penyakit itu jangan penyakitnya mendekam kemudian dia akan semakin menggerogoti tubuh kita. Jadi kanker. Iya. Selesaikan, mumpung masih kecil.